Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang solih dan solihah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi pada pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah lebih baik kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Fil. Namun sebelumnya kita baca dulu suratnya ya bersama-sama. Kita mulai dengan membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Baik, sepertinya surah Al-Fil ini tidak asing lagi bagi salih-salihah ya, pasti semuanya juga sudah hafal. Nah, sekarang kita terjemahkan ayatnya. Pertama dari surah Al-Fil sendiri artinya yaitu gajah. Ayat pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Ayat ketiga, wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ayat keempat, tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Soleh-solihah, surah Al-Fil ini adalah surah ke-105 dalam Al-Quran. Dan diturunkan setelah surah Al-Kafirun. Nah, surah Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat. Tadi sudah kita baca ya seluruh ayatnya. Dan surah Al-Fil ini termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka disebut surah Makkiyah. Lalu apa yang diceritakan dalam surah Al-Fil ini? Oke, baik. Sekarang silahkan dengarkan kisah di balik surah Al-Fil ini ya. Jadi perhatikan baik-baik, nanti akan ada beberapa pertanyaan seputar peristiwa perang gajah. Oke, perhatikan baik-baik ya. Baik, sekarang Ibu akan sedikit menceritakan kisah yang ada di surah Al-Fil. Peristiwa yang terjadi yang ada di dalam surah Al-Fil ini bertepatan dengan tahun kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, tahun kelahirannya Nabi Muhammad SAW ini dinamakan dengan tahun gajah. Nah, dalam surat ini diceritakan ada sekelompok pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, berawal mula dari seorang raja yang tidak suka, yang benci dengan keadaan Ka'bah yang begitu ramai,
Karena pada saat itu Ka'bah itu ramai karena banyak pengunjungnya. Selain menjadi tempat perdagangan, juga menjadi tempat beribadah. Jadi pada saat itu Raja Abraha tidak suka akan keramaian yang ada di Ka'bah. Maka dari itu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Mendengar Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, orang-orang Quraisy pun ketakutan, ya. Orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah itu ketakutan. Nah, sebelum Raja Abraha pergi ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, kakek Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib melakukan tawaf dan berdoa kepada Allah agar dilindungi oleh Allah masyarakat yang ada di sekitar Ka'bah, juga Ka'bahnya sendiri, itu agar tidak hancur, agar tidak dihancurkan oleh Raja Abraha. Nah, suatu hari saat Raja Abraha datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba langit itu menjadi gelap. Allah tahu Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Allah pun murka. Maka suasana saat itu langitnya gelap. Lalu Allah mengutus para burung untuk menghancurkan pasukan yang dipimpin Raja Abraha. Nah, pada saat itu Raja Abraha memimpin dengan mengendarai seekor gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Coba kira-kira burung yang kecil mau menghancurkan pasukan dengan yang dipimpin oleh gajah yang besar, apakah bisa? Dengan kuasa Allah pastinya bisa. Allah mengutus burung-burung itu untuk menghancurkan pasukan bergajah dengan membawa 3 batu, ya, dari neraka. Gimana burung bawa batunya 3? Tangannya aja ada 2 di kakinya dan 1 lagi di paruhnya. Bayangkan, batu dari neraka itu pasti sangat panas, ya. Kita tidak terkena api, namun terkena panasnya saja pasti akan meleleh. Bagaimana terkena batunya, ya? Pasti akan hancur. Nah, lalu burung-burung itu melemparkan batu-batunya ke pasukan Abraha, ke tentaranya Abraha. Disertai Allah mengirimkan angin yang besar agar batu dari neraka itu yang dibawa burung-burung mengenai pasukan Abraha dengan sangat keras dan tepat sasaran. Nah, benar ternyata batu yang dilempari kepada tentara Abraha beserta gajahnya pun kena dari lemparan batu tersebut. Badannya hancur seperti daun-daun yang dimakan ulat, seperti yang difirmankan dalam surah Al-Fil ayat terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul, gitu. Sehingga dijadikannya mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Coba bayangkan, ya, daun yang dimakan ulat, pinggirannya robek-robek, tengahnya bolong-bolong. Nah, coba dibayangkan kalau badan manusia robek badannya, bolong-bolong badannya karena terkena batu dari neraka. Nauzubillahi min dzalik, ya, mengerikan sekali. Nah, begitulah singkat cerita kisah di balik surah Al-Fil ini. Dari kisah tersebut ada 2 pelajaran yang mungkin bisa kita ambil. Yang pertama, kita tidak boleh sombong, ya, karena dalam cerita tersebut Raja Abraha itu kuat. Banyak sekali yang takut sama Raja Abraha. Orang-orang Quraisy pun takut sama Raja Abraha. Bahkan ketika Raja Abraha datang ke Ka'bah, orang-orang Quraisy pergi ke atas bukit karena takut diserang sama Raja Abraha. Nah, Raja Abraha merasa dirinya paling kuat,
dan merasa gajahnya bisa menghancurkan Ka'bah. Namun sayangnya ada yang lebih kuat dari Raja Abraha, siapa? Allah. Ada yang lebih berkuasa dari Raja Abraha, siapa? Allah. Gitu. Jadi jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa bahwa diri kita lebih hebat dari siapapun, gitu ya. Karena setiap manusia diberi kelebihan masing-masing sama Allah, gitu. Yang kedua, setiap masalah, sebesar apapun masalahnya, kita pasti bisa melaluinya asalkan kita percaya akan pertolongan Allah. Seberat apapun masalahnya, kita harus percaya bahwa kita bisa melaluinya. Seberat apapun tugasnya, sesulit apapun tugasnya, sesulit apapun pelajarannya, kita harus percaya bahwa kita bisa melakukannya. Karena Allah tidak mungkin memberi suatu ujian, suatu cobaan kepada hambanya, melainkan Allah tahu bahwa kita bisa melakukannya. Jadi harus percaya bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu, semua masalah, semua tugas, setiap pelajaran dengan mudah. Asal kita percaya pada diri kita bahwa kita bisa, kita percaya bahwa ada pertolongan Allah. Makanya sebelum belajar, sebelum mengerjakan tugas, sebelum melaksanakan sesuatu, untuk menyelesaikan masalah, kita harus berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan, untuk meminta kemudahan. Gitu. Nah, mungkin cukup ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Nah, setelah ini silahkan kerjakan tugas. Tugasnya menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini sesuai dengan kisah yang sudah tadi Ibu ceritakan ya. Gitu. Kan boleh ditulis soalnya, nanti juga ditulis jawabannya ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.